Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah, ba'du. Musyahidin PCINU Korea Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyahidin PCINU Korea Selatan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu efektif. Kenapa sih dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berhasil dan bisa begitu efektif menarik hati banyak orang? Ternyata jawabannya ada di dalam surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau berdakwah dengan kasar, seandainya engkau berdakwah dengan keras, tentu mereka akan pergi dan menjauhimu. Hadirin, dakwahnya Rasulullah adalah dakwah yang ramah, dakwah yang rahmah, bukan dakwah yang marah-marah. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabat di masjid. Datanglah seorang Arab Badui yang kemudian lewat di depan Rasulullah dengan tidak sopan, bahkan kemudian buang air kecil di sisi masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat marah, meneriaki Arab Badui tersebut, marah-marah dan ingin mengejarnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan, biarkan saja dia buang air kecil di sana sampai selesai. Kemudian setelah selesai, Rasulullah memanggilnya dengan penuh kelembutan dan menasehatinya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, orang Arab Badui ini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berilah kasih sayang saya dan Muhammad saja, berdua saja. Jangan beri kasih sayang kepada orang selain kami. Rasulullah saat itu kemudian tersenyum. Kenapa kamu kok doanya pilih kasih? Kata orang Arab Badui ini, wahai Muhammad, karena hanya engkau yang tidak marah dengan saya, sedangkan yang lainnya semuanya marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memberikan hikmah yang begitu luar biasa. Ternyata dakwah dengan ramah, dengan rahmah, dengan penuh kasih sayang lebih berdampak daripada berdakwah dengan marah-marah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu contoh lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menceritakan ada satu orang sahabat yang menemui Rasulullah dengan gelisah, kemudian berkata, halaktu ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, malaka, apa yang membuat engkau celaka? Ternyata dia cerita, waqa'tu alam ra'ati wa ana shaim. Ya Rasulullah, pada siang hari di bulan puasa, saya mencampuri istri saya dan kelewatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan solusi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tajid uqbatan tu'tikuha. Pertama, apakah engkau mempunyai budak yang bisa engkau merdekakan? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya orang miskin, saya tidak mungkin memerdekakan budak. Kata Rasulullah kemudian tidak menutup solusi. Rasulullah mencarikan solusi yang lain yang lebih mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tajid siyama syahraini mutatabi'ain." Kalau begitu, puasa saja 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Ini tidak menggunakan modal, tapi berat. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya 30 hari saja jebol, apalagi 60 hari. Tentu saya tidak akan mampu. Kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu, ita'amu sitina miskina. Kalau begitu beri makan orang yang kelaparan saja, orang miskin, 60 orang miskin. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya ini orang susah, tidak mungkin mampu membeli 60 makanan orang miskin. Akhirnya Rasulullah sampai terdiam. Kemudian datanglah orang kepada Rasulullah membawa kurma yang banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam izin kepada orang itu untuk memberikan kurmanya kepada sahabat yang tadi gelisah.
Akhirnya sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, khudha fatasaddaq bi. Ambil kurma ini kemudian sedekahkan kepada orang yang membutuhkan sebagai tebusan dari kesalahanmu tadi. Orang ini akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'ala afqar minni. Ya Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya? Kalau begitu, demi Allah, saya adalah orang yang paling miskin di Madinah. Saya adalah orang yang paling miskin di kota saat itu, ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Rasulullah malah tertawa, Rasulullah tersenyum, sampai digambarkan di dalam riwayat gigi gerahamnya Rasulullah sampai terlihat. Rasulullah berdakwah begitu humoris, memberikan solusi, tidak membuat orang lari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangkan dakwah yang penuh dengan kebahagiaan. Pesan Rasulullah, basyiru yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan kau persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan beri sesuatu yang menakut-nakuti. Beri mereka solusi, jangan membuat mereka lari. Demikian yang bisa kita pelajari dari dakwah Rasulullah. Ingat, berdakwah dengan ramah dan dengan rahmah, bukan dengan dakwah yang marah-marah. Insya Allah kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Ramadan ini. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.